trauma, bullying, dan rendahnya empati dalam anime Takopi Original Sin. Disclaimer, ini hanya pendapat pribadi saya ya guys, yang saya simpulkan dari beberapa sumber. Mohon dicek kembali ya. Oke, yuk kita bahas. Sebelumnya, kalau teman-teman belum tahu, saya jabarkan sedikit ya tentang beberapa poin penting dalam anime Takopi, yaitu ayah Marina selingkuh dengan ibu Shizuka. Pekerjaan ibu Shizuka adalah wanita penghibur. Marina bilang ayahnya memberi uang kepada ibu Shizuka, sepertinya sering. Sehingga Marina bilang baju Shizuka adalah hasil pemberian ayahnya. Shizuka tidak mengganti pakaiannya berhari-hari. Penampilannya lusuh, bahkan mukanya sempat bonyok. Tapi sepertinya ibu Shizuka cuek. Shizuka seperti hidup sendirian bersama anjingnya. Guru di sekolah Shizuka tampaknya acuh tak acuh. Tidak ada satupun guru yang membantu Shizuka. Entah apa sebabnya. Padahal Marina yang membuli Shizuka bukan berasal dari keluarga kaya raya. Apa mungkin ada peraturan yang membuat guru enggan ikut campur urusan muridnya? Lalu, murid lainnya sepertinya tidak berani melawan Marina and the gang. Hanya Azuma yang peduli pada Shizuka. Sekarang kita ke pembahasannya ya. Mungkin ayah dan ibu Marina minim empati. Begitu juga Marina, sepertinya punya bakat minim empati. Orang yang low empati kesulitan memahami perasaan orang lain dan dirinya sendiri. Orang yang empatinya rendah kesulitan mengidentifikasi berbagai emosi yang mereka rasakan. Sebagai perbandingan, kondisi orang tua Marina mirip dengan kondisi orang tua Mariko di manga My Broke Mariko. Bahkan kondisi Mariko lebih menyedihkan. Tapi output Marina dan Mariko berbeda, opposite, bertolak belakang, padahal kondisinya mirip. Menurut saya, ini dikarenakan Marina punya bakat low empati, sedangkan Mariko empatinya masih bagus. Kedua anak ini mengalami kondisi yang sama, fatherless dan motherless. Fatherless dan motherless adalah kondisi di mana sang ayah dan sang ibu tidak hadir secara psikologis, tidak memenuhi standar pengasuhan anak dari sisi emosional atau dari sisi ekonomi. Dalam anime Takopi, si orang tua, yaitu ibu Marina, justru menjadi ancaman pertama yang muncul dalam hidup anaknya, Marina. Selain itu, ayah Marina cukup abusive. Ibu Marina mungkin ya low empati. Orang yang low empati tidak cakap menghandle kekacauan batinnya. Kesulitan memahami dan mengatur emosinya sendiri. Sehingga seringkali harus melampiaskan kekesalannya pada orang lain. Meskipun itu keluarga atau orang terdekatnya sendiri yang ia anggap lebih lemah dan tidak akan melawan. Seperti halnya ibu Marina tidak bisa menghandle kekacauan batinnya akibat perilaku abusif suaminya, sehingga ia melampiaskan kekesalannya pada anaknya, Marina. Orang yang low empati cenderung sering mengkritik orang lain secara kasar atau berlebihan, atau bisa juga membesar-besarkan kesalahan orang lain. Dalam kasus Marina, Marina melampiaskan kekesalannya terhadap Shizuka, anak dari wanita yang berselingkuh dengan ayahnya, anak dari wanita yang menyebabkan orang tuanya selalu bertengkar. Marina menganggap Shizuka sebagai orang yang lemah. Sebagaimana kita lihat, Shizuka tidak melawan saat dibully Marina. Mengapa demikian? Akan saya bahas di akhir video ya guys. Nah, Marina masih kelas 4 SD. Tapi menurut kamu, apakah Marina mengerti jika yang salah sebenarnya ibu Shizuka? Apakah Marina mengerti jika Shizuka tidak ada, keadaannya akan sama saja? Karena ayahnya masih akan berselingkuh dengan ibu Shizuka.
Apakah Marina mengerti jika ibunya juga bermasalah? Mari kita lihat. Marina dan Shizuka sama-sama mendapat perlakuan kasar. Tapi hanya Marina yang melampiaskan kekesalannya pada orang lain. Sementara Shizuka tidak. Kenapa demikian? Menurut saya, ini karena mungkin pada dasarnya Marina empatinya rendah, tidak pernah mempelajari dasar-dasar empati sejak kecil, tidak dididik orang tuanya. Sepertinya orang tua Marina cuek dan disibukkan oleh masalah mereka sendiri. Ditambah, Marina memiliki banyak panutan perilaku minim empati, orang tuanya, dan teman-temannya yang senang membuli. Selain itu, orang yang empatinya rendah mungkin sulit untuk memahami hubungan antara peristiwa tertentu dengan emosi yang mereka rasakan. Orang yang empatinya rendah kesulitan mengidentifikasi berbagai emosi yang mereka rasakan. Mereka mungkin salah mengartikan perasaan mereka. Namun, terkadang ada juga alasan klinis mengapa seseorang kurang empati. Dikutip dari situs Frontiers, beberapa literatur mengungkapkan jika rendahnya empati, rasa malu, rasa bersalah, dan penalaran moral pada pelaku kekerasan dan psikopat sangat berkaitan dengan area otak yang terkait dengan empati, di mana ukurannya lebih kecil atau kurang berkembang. Area otak manakah itu? Menurut jurnal Brain edisi September 2012, penelitian dari Fakultas Kedokteran Mount Sinai, New York, salah satu area otak, yaitu korteks insular anterior, adalah pusat aktivitas empati manusia. Jadi, mungkin ya guys, orang yang tidak punya empati, maupun yang low empati sejak dini, memiliki masalah pada korteks insular anteriornya. Selain itu, kurangnya empati dikaitkan dengan gangguan kepribadian tertentu. Adapun beberapa gangguan kepribadian yang berhubungan dengan masalah empati, yaitu NPD, gangguan NPD, Narcissist Personality Disorder, di mana empati kognitifnya masih bagus, tapi empati emosionalnya rendah. NPD enggan menunjukkan rasa empati karena takut hal itu dianggap sebagai kelemahan. Kemudian ada gangguan ASPD, Antisocial Personality Disorder, yaitu psikopat dan sosiopat, serta BPD, Borderline Personality Disorder. Pengidap BPD, empati kognitifnya rendah, sedangkan empati emosionalnya fluktuatif, terkadang bisa tinggi. Ketiga gangguan tersebut menghambat kemampuan seseorang untuk menjalin komunikasi yang sehat dan terhubung secara emosional dengan orang lain. Beberapa studi menemukan bahwa trauma masa kecil seperti kekerasan fisik, pengabaian emosional, dan pelecehan bisa membuat seseorang lebih berempati, atau malah justru sebaliknya. Lalu, beberapa orang yang mengalami trauma bisa mengembangkan mekanisme pertahanan diri yang membuat mereka kurang peka terhadap emosi orang lain, sebagai cara untuk melindungi diri dari kemungkinan munculnya rasa sakit emosional. Misalnya dalam anime ini, Shizuka mengalami trauma pengabaian emosional oleh orang tuanya serta lingkungannya. Shizuka selalu sendirian. Selain itu, Shizuka juga mengalami trauma kekerasan bullying baik secara fisik maupun verbal oleh Marina. Bisa kita lihat bagaimana Shizuka terlihat tidak merespon terhadap emosi orang lain. Trauma bisa membuat seseorang kesulitan mengenali dan memahami emosi mereka sendiri, dan akhirnya akan membuatnya sulit memahami emosi orang lain. Trauma juga bisa menyebabkan kecemasan dan depresi yang akan membuat seseorang lebih fokus pada emosi negatif mereka sendiri
dan kurang peka terhadap emosi orang lain. Dalam film Takopi, Shizuka kemungkinan mengalami depresi. Shizuka terlihat putus asa, tidak berdaya, kesepian, rasa percaya dirinya menurun, menghindari interaksi sosial, kehilangan minat. Shizuka hampir tidak pernah mengerjakan PR, tidak nafsu makan, tidak memperhatikan penampilan, kesulitan melakukan aktivitas di sekolah, dan yang terakhir, Shizuka akhirnya menyakiti dirinya sendiri. Oh iya, mari kita bahas kenapa Shizuka sangat pasrah, tidak berani melawan Marina. Hal ini mungkin karena tonic immobility atau kelumpuhan akibat trauma, yaitu respon alami tubuh terhadap rasa takut yang ekstrim. Korban merasa tubuhnya seketika kaku dan sulit digerakkan. Kalau korban menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melawan pelaku, kurang mendapat dukungan dari orang terdekat, atau justru dihakimi orang di sekitarnya, tonic immobility yang berkepanjangan bisa menyebabkan gejala PTSD. Beruntung, Shizuka tidak mengalaminya. Namun, yang mengejutkan, dalam episode 5, Shizuka sepertinya menyadari jika Azuma menyukainya. Shizuka kemudian memanipulasi Azuma agar Azuma menyerahkan diri ke polisi dan mengaku telah melenyapkan Marina. Ya ampun, mengapa Shizuka jadi manipulatif? Azuma sudah membantu Shizuka. Kok bisa Shizuka setega itu sama Azuma? Apakah Shizuka really have no empathy? Orang yang mengalami trauma atau depresi bisa menunjukkan perilaku manipulatif sebagai coping mechanism yang tidak sehat. Lalu, apakah Shizuka seorang sosiopat? Mari kita lihat ciri-ciri sosiopat. Apakah sesuai dengan Shizuka? Sosiopat tidak punya rasa malu, penyesalan, dan minim empati. Acuh tak acuh, tidak peduli pada orang lain. Shizuka tampak acuh dan tidak menyesal saat Takopi menghilangkan nyawa Marina. Sosiopat manipulatif. Shizuka manipulatif, tega mengorbankan Azuma. Tapi ada beberapa ciri sosiopat lain yang tampaknya tidak sesuai dengan Shizuka, yaitu ego yang sangat besar, senang melanggar hukum, mudah marah, agresif, sering terlibat perkelahian fisik atau penyerangan, serta tidak bertanggung jawab atas perbuatan dan kewajibannya. Jadi demikian guys. Lalu, apakah Marina menunjukkan gejala psikopat? Salah satu faktor resiko seseorang mengidap psikopat adalah berada di lingkungan yang toksik, penuh kekerasan, atau kesulitan ekonomi. Kemudian, memiliki keluarga dengan gangguan kesehatan mental. Ayah dan ibu Marina tidak peduli. Mereka selalu bertengkar di depan Marina. Ibu Marina sepertinya memiliki gangguan kesehatan mental. Di episode 5, Marina bertanya apakah ibunya sudah minum obat. Lalu kita lihat, ibu Marina mengalami perubahan emosi drastis dalam sekejap. Ciri psikopat lainnya, arogan, sangat mudah marah, dan suka melakukan kekerasan. Ya, Marina kerap membuli Shizuka, tapi ada beberapa gejala psikopat yang tidak terlihat pada Marina, yaitu senang menyakiti binatang, suka merusak barang, cenderung melakukan tindakan kriminal berulang, seperti pencurian atau penghilangan nyawa. Pada episode 6, Marina dan Shizuka berdamai, dan diperlihatkan mereka berteman sampai SMA. Dan sepertinya, mungkin ya guys, Marina bukan psikopat dan Shizuka bukan sosiopat. Karena di episode 6, mereka berdua menangis karena kesedihan yang mendalam. Sedangkan baik psikopat dan sosiopat akan menangis karena frustasi, marah, atau bentuk manipulasi. Oke guys, ini hanya pendapat pribadi ya, mohon dicek kembali. Thanks for watching. See you, bye.